Saman dance is usually performed to celebrate the important events of Aceh's customs and its people. And this dance is also performed to celebrate the birth of Prophet Muhammad. It's also called the Thousand Hands Dance. Assalamualaikum. Nih istri saya. Halo Bu. Kok tumben datang ke sini? Ya, saya sedang transit dari Roma setelah menghadiri the first Muslim Catholic Forum dan bertemu Paus Benedictus ke-16 di Vatikan. Ngomong-ngomong ada acara apa nih? Kita lagi mengadakan Indonesian Food Festival and Bazaar. Oh, bagus sekali. Ini para penari dari Aceh apa dari sini? Iya, ini mahasiswa Aceh yang belajar di Kairo. Afwan. Wah, luar biasa ya. Aku kagum loh ada mahasiswa mandiri seperti Mas Azam. Terima kasih, Mbak El. Mau nyoba timlonya? Dari kemarin kayaknya Mbak El nggak sempet terus. Iya, aku masih sibuk, Mas. Aku masih harus ngontrol acara. Sebentar ya. Mas Azam! Mas Azam! Mas Azam kemana aja sih? Aku sampai ngebel 27 kali ke kamarnya Mas Azam, tapi gak diangkat-angkat. Ada yang perlu kita bicarain, hal penting. Ya, yuk ke kafe yuk. Mbak El sudah sholat. Ah, gampang lah itu nanti aja. Kita harus selesaikan dulu tugas penting Mas Azam untuk malam ini. Oh, tugas saya kan sudah selesai, Mbak. Sejak acara ditutup tadi sore. Saya sudah lakukan semua tugas sesuai kesepakatan, kan? Mas Azam benar. Tapi sebenarnya ada masalah penting yang sedang aku hadapi sekarang, Mas. Dan aku pikir cuma Mas Azam yang bisa menolong aku. Namun ya? Astagfirullahaladzim. Mas, pokoknya ini antara Mas Azam dan aku sebagai teman. Bukan sebagai pimpro dan petugas lapangan. Kalau boleh tahu masalahnya apa? Acara terakhir di Panti Al-Muntazah nanti malam, Mas. Papa itu dapat kunjungan dubes Indonesia untuk Turki, Pak Junaidi. Pak Junaidi itu teman Papa waktu kuliah di Jogja. Lalu masalahnya di mana? Papa ingin membuat kejutan dengan menu suguhan istimewa yang sering mereka santap bareng di Pantai Parangtritis. Menunya cuman nasi panas, ikan bakar, lalu sambal khas Jogja. Aku janji pokoknya nanti aku kasih Mas kejutan yang spesial banget. Mas, ini tuh masalah kredibilitasku di depan papaku. Kalau mengurus ikan bakar saja nggak becus, apalagi mengorganisir sesuatu yang lebih besar dan penting nantinya. Ayo Mas, waktunya udah mepet sekali. Yuk. Saya sudah tidak punya bumbu apa-apa lagi loh, Mbak. Kita belanja sama-sama. Biar aku panggil Pak Ali dulu ya. Soalnya Pak Ali itu lebih paham seluk-beluk Alexandria. Bentar ya. Tolong minyak wijannya, Pak Ali. Pakai minyak wijen segala. Iya, sedikit, Pak Ali. Biar lebih mantap. Makasih, Pak Ali. Wah, ini dia. Oh enggak, Pak. Wah, aromanya sudah rada mirip ini Mas Jun. Bener. Luar biasa. Ini suasananya Pak, Apa? sudah suasana Parangtritis. Tapi sayangnya lautnya itu kurang amis. Apa?
kurang amis baunya. Oke. Malam, enaknya makan pakai puluhan. Iya. Pasti. Makan begini harus Monggo, pakai ini. tangan langsung kan? Iya. Monggo, makan. Wah, ini penting. Monggo. Ah, sabar dulu ya. Dikit Atur, Son. aja, ikan Dikit yang aja. banyak. Furkon, Iya, waktu itu kami sedang di California. oh ya? Pak, ini loh Pak, teman El yang pernah El ceritakan itu. Furkon. Selamat malam, Pak. Mari Om, yuk. Permisi, Pak. Gimana Pak? Iya. Azam? Azam! Sebentar, Pak Ali. Azam! Furkon! Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Kamu makin hebat saja, Fur. Biasa saja. Kelihatannya kamu makin dekat dengan Pak Dubes. Oh iya, bagaimana S2-mu? Bulan ini insya Allah sidang munakasyah. Datang dong, Sam. Biar Ana lebih pede. Insya Allah. Oh iya, Pak Dubes katanya puas dengan ikan bakar kamu. Luar biasa. Alhamdulillah. Tadinya aku mau nyapa kamu, tapi nggak enak. Kita kan beda orbit. Apanya? Biasa aja kan? Selamat, Sam. Ana yakin antum bisa menjadi entrepreneur yang hebat. Amin ya Rob. Assalamualaikum. Mas Azam kok pulang duluan sih? Maaf, Mbak. Tadi saya lelah sekali. Ya seharusnya Mas Azam bilang dong. Anyways, thanks banget ya. Om Junaidi dan Papa sangat puas. Ikan bakarnya mantap katanya. Aku udah dapet pujian. Syukurlah. Mas Azam, Ya, sebetulnya aku mau ngasih Mas Azam hadiah spesial yang aku janjikan waktu itu. Tapi Mas Azamnya udah keburu pulang. hadiah apa? Mau tahu? Ciuman spesial. Hadiah yang gak bakal Mas Azam lupakan seumur hidup. Sebuah French kiss. Maaf, Mbak. Itu bukan hadiah, tapi musibah. Musibah. Mas Azam bisa jelaskan kenapa itu musibah? Halo? 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 Damn. Berani-beraninya ya nutup telepon aku. Bapak ini cuma kasih saran. Sebaiknya Mas Azam itu ndak usah neko-neko jatuh cinta sama Eliana. Dan membayangkan dalam mimpi juga ndak usah. Loh, kenapa, Pak? Ya ndak cocok. Orang yang mau menikah itu kan harusnya kan sama pandangan hidupnya, seleranya. Ya kan, supaya tentrem rumah tangganya. Soal hukum agamanya kan Mas Azam lebih tahu. Sudah berapa lama Pak Ali jadi supir keluarga Pak Dubes? Sebelum Pak Alam ini jadi dubes lah. Jadi sudah tahu sifat dan tabiatnya Eliana. Nggak cocok sama Mas Azam. Tapi Eliana kalau pakai jilbab cantik loh, Pak. Nicole Kidman juga kalau dikasih jilbab cantik. Bukan sekedar berjilbab seperti itu kan yang cocok untuk jadi istri Mas Azam. Sebenarnya saya tuh ingin menjodohkan Mas Azam sama
putri dari guru ngaji saya. Namanya Ana Altofunisa. Dia itu mahasiswi S2 Kuliatul Banat di Al-Azhar Kairo. Saya belum pernah dengar nama itu, Pak Ali. Padahal hampir semua mahasiswa Kairo asli Indonesia saya kenal. Lah ya iya, wong S1-nya diambil di Kuliatul Banat Al-Azhar Alexandria sini. S2-nya baru dia ngambil Kuliatul Banat di sana, Kairo. Nah, dia itu orangnya anggun, solehah, putri dari kiai yang tawadu dari Wangen, Polan Harjo. Saya tahu daerah itu, Pak Ali. Malah tidak terlalu jauh dari desa saya. Namanya Kiai Lutfi Hakim. Nah, beliau itu pengen anaknya segera menikah. Nah, saya pikir yang cocok sama dia tuh sampean ini, Mas Azam. Sudah lamar sana sebelum dikhitbah sama orang. Waduh, kayaknya agak berat, Pak Ali, kalau harus pulang ke Indonesia. Baru kemarin saja saya ngirim biaya buat Bu E dan adik-adik saya di Indonesia. Oh, kamu bisa melamar di sini. Ada saudaranya Kiai Lutfi itu yang sedang mengambil S3 di sini. Namanya Ustadz Mujab. Kenal? Wah, kenal sekali itu, Pak. Beliau langganan tempe saya. Saya juga sering silaturahim ke rumahnya. Tapi masalahnya apa pantas mahasiswa penjual tempe dan bakso macam saya melamar putri seorang kiai? Kamu ini kok jadi rendah diri begitu sih? Kiai Lutfi itu orangnya itu ikhlas. Dia enggak memikirkan soal harta, enggak. Wis toh, coba. Pak Ali lapar. Kita cari Tok Mia Bilbet yuk. Ayo. Cazam, Cazam. Sampean dicari sama Mbak Elena, Cak. Kalau dari nada suaranya, sepertinya dia marah Mbak Sampean. Temui saja lah, Cak. Minta maaf kalau punya salah. Minta maaf untuk apa? Mungkin Sampean ada salah omong yang Sampean tidak sadar. Kan bisa. Minta maaf, tidak ada ruginya, Cak. Daripada dia marah terus, bisa gawat bisnis kita. Mimi, takut sekali kamu rezeki kamu terancam. Eliana kan marah sama aku. Nggak begitu, Cak. Kamu tahu nggak, marahnya pejabat sering bikin susah rakyat. Eliana kan bukan pejabat. Bapaknya kan pejabat. Kalau dia minta kita ditendang kita. Bisa pulang Pamekasan saya. Betul nggak, Pak Ali? Ya mboh, itu kan pendapatmu. Nanti aku temui dia. Kamu mau kemana? Berenang, Bos. Omongan si Madura itu ada benernya loh. Eliana tuh kelihatannya marah. Tapi marahnya kenapa ya enggak tahu. Kamu ngalah aja. Saya sih mau saja, Pak Ali. Asal tidak sampai menurunkan harga diri. Kamu tahu sendiri kan, Elena bicaranya selalu belak-belakan. Dia bilang ingin punya suami yang dapat membimbingnya. Dia juga sudah bicara jujur tentang bekas-bekas pacarnya. Baguslah, dia mengaku sudah 5 kali ganti pacar. Pertama, waktu SMA di Jakarta. 4 kali waktu kuliah di Perancis. 2 pacar terakhirnya itu orang bule. Astagfirullahaladzim. Elena sadar tidak cocok dengan gaya hidup mereka. Jujur aja, Zam. Aku tertarik sama dia, bukan semata karena kecantikannya. Tapi potensi yang ada dalam dirinya. Jika kita arahkan ke jalur yang benar, aku yakin bisa sangat bermanfaat bagi umat. Potensi apa misalnya? Tahu sendiri dong, tulisan dia dalam bahasa Inggris dan Prancis. Jago banget. Dia juga punya pesona kartisan. Kalau kita manfaatkan untuk dakwah, dampaknya akan dahsyat, Sam. Sekarang, dia main sinetron di Jakarta. Aku yakin bisa kita jadikan sebagai tokoh panutan.
Bagaimana kalau yang terjadi justru sebaliknya? Kamu sudah benar-benar kenal siapa Eliana. Tapi aku yakin dia punya kesungguhan untuk baik. Dan akan menjadi lebih baik jika ditangani oleh orang yang mampu membimbingnya. Konsep tobat dan hidayah kan begitu, Zam. Lalu yang kau bingungkan apa? Kelihatannya kamu sudah memilih. Kamu sudah mantap. Masalahnya, aku sudah terlanjur melamar salah seorang mahasiswi kuliah Turban Al-Azhar. Tapi sampai sekarang dia belum kasih jawaban, Zam. Dia juga cantik sekali, Zam. Kalau aku batalkan, bisa dicap aku nggak konsisten dan mempermainkan anak orang. Tapi aku juga nggak bisa menunggu terlalu lama, Zam. Siapa sih yang bisa menolak lamaran pemuda tampan kandidat Master Cairo University? Kamu belum tahu siapa gadis yang kulamar itu. Anggun sekali, Zam. Ya, istikharah. Minta petunjuk Allah. Jelas. Ngomong-ngomong Eliana pulang ke Kairo ke rombongan. Titip ya. Sebenarnya aku mau nanya sama Mas Azam. Kenapa sih waktu itu Mas Azam bilang kalau mendapatkan sebuah French kiss itu sebuah musibah? Gini loh Mbak El, setiap orang pasti punya prinsip dalam hidupnya. Biasanya kan berdasarkan apa yang dia yakini kebenarannya. Betul kan Mbak El? Iya. Prinsip hidup saya berdasarkan Al-Quran dan hadis. Dalam agama kita, masalah kesucian itu sangat diutamakan. Nah, itu terbukti kenapa pelajaran pertama dalam buku-buku fikih adalah bab Toharo tentang bersuci. Agar penganutnya selalu menjaga kesucian lahir maupun batin. Di antara kesucian-kesucian yang dijaga adalah kesucian antara hubungan pria dan wanita. Kalau saya melakukan ciuman dengan wanita yang tidak halal bagi saya, berarti kan saya telah menodai kesucian saya sendiri dan juga menodai kesucian wanita itu kan? Maaf Mbak El, itu adalah musibah bagi saya. Mungkin orang akan mengatakan saya kolot, kampungan, tidak jamani, bahkan primitif sekalipun, saya tidak peduli. Saya bahagia dengan apa yang saya yakini kebenarannya. Mbak El kan pernah studi di negeri orang yang sangat mengagungkan kebebasan. Saya yakin Mbak El pasti bisa menghargai pendapat dan keyakinan saya. Thanks ya. Di antara kesucian-kesucian yang dijaga adalah kesucian antara hubungan pria dan wanita. Nasir dan Hafiz kemana? Nasir tadi pamit. Mungkin nggak pulang, Cak. Dia mau ke Tonto. Kalau Hafiz mau menginap di rumah temannya di Kotominya. Assalamualaikum. Ya. Ada? Dari siapa? Oh, sebentar. Dil, cut malah adikmu. Assalamualaikum. Mau pergi lagi, Cak? Iya, silaturahim ke Ustadz Mujab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa, Zam? Apa yang bisa dibantu? Asal jangan modal aja. Oh ya, Mas Azam, minggu depan jangan lupa saya pesan 5 ya tempenya. Baik Bu, Terima kasih. saya mohon bantuan Ustadz Mujab untuk melamarkan seseorang untuk saya. Namanya Ana Autofunisa. Waduh, Zam. Ini berat ini, Zam. Susah bagiku untuk bantumu. Anak Autofunisa itu sudah dihitbah sama temanmu sendiri.
Furqon. Furqon. Sudahlah Zam, kamu cari gadis yang lain saja. Kan masih banyak gadis Indonesia yang kuliah di Kairo ini, Zam. Iya Ustadz, tapi saya mencari gadis yang sekualitas Ana atau Vanessa Ustadz. Kamu pernah bertemu dengan Ana? Belum. Pernah melihat fotonya? Kamu ini aneh, Zam. Bagaimana mungkin kamu begitu mantap ingin melamar Ana atau Vanessa, tapi kamu belum pernah tahu orangnya, belum pernah melihat orangnya, belum pernah melihat fotonya. Lantas ukuran apa yang kamu jadikan standar? Firasat saja Ustadz. Zam. Nikah itu nggak cukup dengan modal firasat. Sekarang ini, Ana atau Vanessa sedang mengajukan proposal S2-nya. Kira-kira menurut kamu calon suami yang pantas untuk Ana itu seperti apa? Paling tidak, Ana menginginkan suami yang strata intelektualitasnya sama dengan dia atau lebih baik. Seperti Furqon misalnya. Dia masuk dalam kriteria Ana. Dia kandidat master. Dan dia akan melanjutkan S3-nya. Bertuturlah cinta, mengucap satu nama, seindah goresan sabdamu dalam kitabku. Cinta yang bertasbih mengutus hati ini, ku sandarkan hidup dan matiku padamu. Bisikan doaku dalam butir. Kalau aku jadi orang tua Ana, ketika ada dua mahasiswa datang padaku, yang satu sangat serius belajar, sementara yang satunya hanya sibuk membuat tempe dan bakso. Maaf Zam, aku akan memilih yang serius belajarnya. Aku tidak bermaksud menyinggungmu, tapi aku ingin kamu lebih realistis. Cobalah kamu raba, apa kata Kairo tentang dirimu? Merangkai butir cinta, garis tangan tergambar, tak bisa aku menentang. Sujud syukur padamu atas segala cinta. Ayo ya Habibti Fi'eh. Kamu sudah pernah di Pinang? Pernah lah, udah 2 kali. Tapi dua-duanya aku tolak. Kenapa? Sebab aku tak yakin lah dapat mencintai dia dengan sepenuhnya. Meskipun agamanya baik? Agama memang syarat utama. Tapi syarat keduanya mestilah aku dapat menyayanginya. Biar agamanya baik, tapi bau badannya. Cumana aku dapat berbakti pada dia dengan penuh rasa cinta, suka dan ikhlas. Ada apa Kak Ana ni? Ada yang mau menghitbah lagi ke? Saya bingung Pak Li. Saya juga masih ingin menyelesaikan master saya. Sekarang sedang menunggu jawaban Profesor Amani untuk proposal tesis saya. Yang penting dijawab dulu, An. Benar kata bulik kamu, An. Furqon juga tidak tergesa-gesa. Dia bisa menunggu sampai kamu lulus. Saya tidak terlalu kenal dengan Furqon. Ya, sekedar tahu bahwa dia pernah jadi ketua PPMI. Saya belum yakin apa saya bisa mencintainya. Tapi saya juga berat jika langsung menolaknya. Saya cepat-cepatlah Kak Ana. Tunggu sampai Kak Ana betul-betul yakin. Timbang baik buruknya. Kalau yang melamar tak sabar, biarlah dia mundur. Jangan tergesa-gesa Kak. Memilih pasangan hidup bagaimana untuk masa depan kita. Bahkan akhirat kita. Jadi harus cermat dan penuh pertimbangan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana, Kang? أنا من طنطا واسمي وائل الأهللي. Ahlan wa sahlan.
شرفتنا بزيارتك. اسمي عزام خير العزام. ما شاء الله، هذا اسم جميل. يبدو أن لديك عزيمة قوية وثابتة. شكرا من فضلك. أستأذنك، أنا تعبان جدا. ألا تجلس معنا نأكل الكباب سويا؟ لا لا شكرا، أنا شبعان. كما تحب، طابت ليلتك. Sebentar, Sir. An isnak. Fadal. Siapa dia? Teman dari Tonto. Mungkin mau nginep. Kamu kan sudah lama tinggal di Mesir. Seharusnya kamu tahu bagaimana kita harus berhati-hati. Kamu sembrono, Sir. Tapi Kang, dia... Sebaiknya kamu carikan alasan supaya dia tidak nginep di sini. Sebagai imam di rumah ini, aku tidak mengizinkan. Tolonglah Kang, sekali ini saja. Kita kan harus menghormati tamu. Kamu pikir aku tidak bisa menghormati tamu? Kamu jangan banyak basa-basi seperti di kampung. Saya akan berusaha, Kang. أيوة يا ليلى أدب. فين وائل؟ وائل فين؟ فين وائل؟ ما في حد اسمه وائل. هنا مش عارفين من هو وائل. كذاب. وائل الأهدالي أكيد هنا. فتشوا الشقة. ولو كان موجود هقبض عليكم كلكم. إهنا طلاب الأزهر. والله إهنا مستعرف خالص من هو وائل. طب اسكت اسكت، ما تعملش أي حاجة، ما تقلقش. وائل ده مجرم خطير جدا. Fadil! Aku حصل حاجة انتوا المسؤولين. هبل سفارة. ما تخافش، دلوقتي هيبقى كويس. مفيش حد جوه يا فندم. الكتب بتاعتهم ما فيهاش اي حاجه، كتب عاديه جدا يا فندم. أكيد تقرير الراجل الفكهاني ده صح 100%. ده عمر تقريره ما بيخطأ أبدا. Jangan banyak ngomong ya. Kalau kalian ngomong harus sama dengan aku. Iya, Cak. يا اندونيسيين تعالوا. مين فيكم اللي اشترى الكباب والعيش ده؟ أنا. انت؟ أيوة. انت اسمك ايه؟ واللي هو بيقوله ده صح؟ أنا علي. لو هو بيقول كده هيبقى صح. اشترى الحاجات دي امتى؟ أنا مش متأكد بالظبط، أنا كنت نايم بدري شوية، هو نايم متأخر. هو اشترى الكباب والعيش بالليل عشان ما بيعرفش ينام جعان. انتوا كام نفر الاول في الشقه دي؟ إنها 6 أنفار. 6. يبقى في 2 مش موجودين، صح؟ أيوة. فين هما؟ فين هما يا نانا؟ واحد راح طنطا وواحد راح الطمية. مين اللي راح طنطا ومين اللي راح القطاميه؟ اللي راح طنطا ناصر واللي راح الطمية حافظ. راحوا يعملوا ايه؟ طبعا بيزوروا زملاء اندونيسيين، وانت عارف طلاب اندونيسيين مش في القاهرة بس. طيب اوكي. احنا اسفين على الازعاج. يلا بينا. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, Bang Fadil kenapa Bang? Bang Fadil tadi malam pingsan malah. Malah abang keluar dulu. Iya Bang. Tiara kaget sekali Bang. Bang Fadil sampai harus berurusan sama Mama Bahit. Macam mana kejadiannya Bang?
Itu cuma salah paham kok Tiara. Mobaiz itu mengira penjahat yang mereka sedang incar ada dalam rumah kami. Satu rumah mereka periksa. Lalu abang disakitin? Enggak kok. Abang cuma shock. Teringat kejadian Abi di Aceh. Kemudian abang pingsan lalu 2 kemarin. Ya kayak gitulah Kak. Dari kecil Bang Fadil nih memang lemah jantung. Kalau malam itu si Wail nginep, kita semua bisa terseret masuk penjara, Sir. Ternyata Wail Al-Hadali itu penjahat yang dicari-cari. Maafkan saya, Kang. Saya nggak mengira perusahaan Wail jadi seperti ini. Untuk sementara, hapus nama Wail Al-Hadali dari ingatan. Saya janji, Kang. Mungkin kamu masih akan dicari Mabahits. Bersikaplah biasa saja saat diinterogasi. Jawab yang wajar. Kalau jadwal Tiara lagi padat, enggak kesini juga enggak apa-apa. Abang ngerti kok. Iya, Bang. Tiara juga ingin memberikan kebanggaan pada Umi dan Abi. Tiara ingin lulus dengan predikat Jahid Jidan, Bang. Makanya Tiara harus konsentrasi belajar ya. Mungkin paling lama abang besok pulang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kang. Dil, maafkan saya ya. Ini semua gara-gara saya. Gak apa-apa kok. Bang Azam maaf. Kalau Bang Fadil nih udah menyusahkan abang. Musibah itu datangnya dari Allah. Jadi tidak ada yang menyusahkan siapapun, ya. Saya mau bicara dengan abangmu sebentar ya. Silakan. Yuk. Mari Bang Hafes. Bagaimana keadaanmu, Dil? Baik, Bang. Aku sih enggak apa-apa. Bang, kalau sore ini pulang bisa enggak, Bang? Kenapa? Kamu kan masih perlu perawatan. Takutnya ada gegar otak ringan di kepalamu. Iya, Dil. Sebaiknya memang sampai tuntas. Terus terang aku enggak punya uang, Bang. Apalagi adik aku. Enggak mungkin lah kamu minta kiriman uang dari Umi di Aceh. Kamu tidak usah mikir itu. Biar kami yang ngurus. Yang penting, sekarang kamu sehat kembali. Ujian kan sudah dekat, Dil. Bang, tapi... Dil, di sini kan saudaramu banyak. Nasir akan mengurus ke bagian administrasi. Kalau memang sore ini kamu bisa pulang, silakan kamu pulang. Tapi kalau belum, atau kamu masih dalam masa perawatan, kamu harus tetap di sini, Fadil. Iya, Bang. Sekarang Cut Malah sudah tingkat berapa, Dil? 3, Bang. Cantik enggak dia, Bang? Tergantung lah. Kalau belum dilamar orang, cantik lah. Tapi kalau sudah dilamar orang, ya standar. Nanti adikmu jangan boleh pulang berdua saja, Dil. Sekarang gak rawan. Biar nanti diantar Hafiz atau yang lain. Good afternoon, sir. Good afternoon. Can I help you? Any room? Standard of President. President. Can I have your passport, please? Okay. Thank you. You're welcome. You must write here your address, phone number, email, and signature. Okay. Thank you. You will pay cash or credit card? Credit card. Sukran. Afwan. Halo? ده سيد فرقان؟ أيوة صح. مين معايا؟ أنا سارة زفزاف طالبة بجامعة القاهرة. احنا اتعرفنا على بعض قبل كده من شهرين عند المكتبة، فاكرني؟ شوية. سارة اللي ساكنة في المهندسين؟ أيوه بالظبط. انت عرفتي أنا هنا إزاي؟ في إيه؟ انت بتتصلي بيا ليه يا أنسة؟
أنا بتصل بيك علشان أعزمك على عشاء في مطعم أبو شقرة اللي في القصر العيني، إيه رأيك؟ معلش ما اقدرش احضر، انا مركز عشان عندي مناقصة بعد 3 ايام. علشان كده أنت بتنام في الفندق. انا عايز تركيز اكتر. والله ما اقدرش احضر خالص. خلاص نخليها يوم تاني، هستناك. شكرا. عفوا. الله يبارك في عمرك، مبروك يا بنتي، خطتك مقبولة، والله يعاونك في رسالتك. آمين يا رب.